On time ya, jam 7 kita mulai ya, Danang. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama meskipun dengan jarak saling berjauhan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kami untuk beribadah. Tuhan memberikan roh-Mu untuk kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan layakkan setiap ibadah kami, penyembahan kami. Biarlah Tuhan beroleh sukacita atas setiap penyembahan kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami siap beribadah. Berkati ibadah ini awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati kami, sertai kami Tuhan. Mengucap syukur, haleluya, amin. Kita pujikan lagu yang pertama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita pujikan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk penyembah-Mu. Mari pujikan lebih lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti-Mu, tiada
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Sabda yang hanya terima pujian, terima hormat. Kaulah yang sanggup Tuhan, Kaulah yang sanggup memulihkan. Syukur bagimu Tuhan, Allah pemeliharaku, gunung batuku, Kau kata bentengku Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami rindu pertolongan, kami rindu belayan kasih. Hadirlah Tuhan, setiap rumah kami, jamah kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk jalan rencanamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Mengiringmu seumur
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Perhatikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringi-Mu seumur hidupku. Dalam rencana-Mu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringi seumur hidupku. Segala rencana-Mu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur. Haleluya. Aku membantuku, Kau yang sanggup Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, mari pujikan bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi. El
berbagi Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh belajar Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami boleh dikuatkan Tuhan di masa-masa saat ini. Kami beroleh sukacita, kami beroleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah pemeliharaku. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan waktunya. Shalom semuanya. Shalom Bu. Shalom, shalom. Bergabung. Ada Pak Gembala juga di tengah-tengah kita. Malam hari ini kita nggak usah tegang-tegang ya. Walaupun ada Pak Gembala, kita bukan ibadah hari Minggu ini ya. Ya. Oke. Seperti yang tadi sudah kita sharingkan tadi mulai dari kemarin bahwa kita malam hari ini untuk menyingkat waktu agak berbeda ya konsepnya. Jadi kita tidak melakukan saling komsal, tapi kita langsung kepada kompak. Ya, mari kita sama-sama mau menyatakan foto. Yang lain mungkin tolong di-mute, suaranya jadi feedback ya. Yang lain biar Cilike aja yang lain tolong anunya di off-kan enggak suaranya enggak. Thank you. Tolong di-mute ya yang lainnya. Ya. Malam hari ini kita mau sama-sama katakan moto komsel kita ya. Komsel ini eklesia. Kita akan nyatakan ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Hidup eklesia. Amin. Malam hari ini kita langsung masuk ke dalam kompak komunitas sepakat. Ya, kita sudah membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 21 ayat 4 sampai 15. Bagaimana di ayat-ayat tersebut telah dinyatakan pendapat bagaimana Rasul Paulus begitu taat dan setia terhadap penyertaan Roh Kudus. Walaupun para murid merasakan khawatir kalau Rasul Paulus harus ke Yerusalem. Takut Rasul Paulus menderita. Tetapi kita tahu bahwa saat ini pun ya kehidupan kita mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus, walaupun Nabi Agabus pun bernubuat tentang penderitaan Rasul Paulus di Yerusalem, tapi Rasul Paulus tidak gentar. Begitu patuh dan taatnya Rasul Paulus kepada Roh Kudus, suara Roh Kudus. Dan dia tahu bahwa apapun yang nanti terjadi, dia akan dipersiapkan, dia sudah dilatih, dan dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita mau langsung masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kita di sini semakin bertumbuh, ya, semakin menguatkan iman kita, belajar dari Rasul Paulus. Oke, nanti saya panggil, silakan dinyalakan ya. Pertama saya mau memberikan pertanyaan kepada Pak Hendra Simarmata. Pertanyaannya begini Pak. Pak Hendra, saat ini banyak dikatakan bahwa menjadi orang Kristen itu hidupnya aman, nyaman. Percaya enggak Pak dengan pernyataan seperti itu? Kemudian Bapak sendiri merasakan benar enggak sih kalau sebagai orang Kristen tuh hidup kita aman, nyaman? Silahkan Pak Hendra. Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Salam semuanya, salam Pak Gembala. Iya, jadi
Ibu, teman-teman, saya sering ya dengar khotbah tentang hidup aman dan nyaman gitu ya dalam gereja gitu ya. Dan memang ini tadi udah di dalam berikut bacaan kita ini juga udah ditulis ya bahwa itu masih sering ditekankan dalam khotbah gitulah kira-kira ya. Nah, tapi sebetulnya memang seperti yang sudah kita baca bersama-sama ya dalam perikop dalam teks ponsel kita hari ini, dan memang betul untuk Bapak Ibu bahwa sebetulnya hidup aman dan nyaman itu sebetulnya singkatnya tidak akan semudah itu kita jumpai dalam kekristenan gitu ya. Bahkan sebetulnya kita itu nggak akan pernah merasa aman dan nyaman untuk daging lah, terutama katakan gitu ya, untuk menurut kehendak roh, atau katakan seperti di kita ini, pembacaan kita ini dikatakan seperti dalam tawanan roh begitu ya. Karena ini tawanan roh ini bagaimanapun juga akan selalu bertentangan dengan kehendak kita, kehendak daging atau kehendak diri sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya hidup aman dan nyaman ini akan tidak akan kita jumpai sebetulnya dalam kehidupan Kristen kita. Kalau memang dikatakan aman, ya betul, memang kita aman dalam teman kita menghadapi bahaya gitu kan. Dalam bahaya yang kita hadapi, dalam pergumulan kita hadapi, kita akan merasa aman, damai dan tentram gitu, karena kita tahu ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, kan seperti itu. Tapi bukan berarti kita aman, tidak ada rintangan, tidak ada bahaya, tidak ada pergumulan. Nah, ini yang sebetulnya yang salah kaprah saya lihat dalam pengajaran orang-orang Kristen, katakan dalam pengajaran teologi kemakmuran seperti itu ya. Karena dalam khotbah-khotbah yang sering kita jumpai, kita akan hidup diberkati, hidup aman dan nyaman, kita akan hidup tenang gitu ya, tidak ada masalah gitu kan, yang sering mungkin kita dengarkan khotbah. Nah, seperti itu sebetulnya menurut saya agak berbahaya gitu ya, karena sebetulnya kita akan menghadapi banyak pergumulan, terutama kalau kita mau hidup dalam tawanan roh seperti dikatakan ini. Nah itu ya, jadi sebetulnya kalau mau aman itu ya kita memang harus berani gitu ya, seperti dikatakan nih Paulus, dia berani menghadapi bahaya, walaupun sudah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia akan menghadapi bahaya nanti dalam perjalanannya, tapi Paulus nggak takut dan gentar dikatakan di situ ya, artinya dia siap menghadapi bahaya seperti ini Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun iblis akan menantang kita gitu ya. Iblis itu terlampau berani menantang kita Bapak Ibu, dan dia tidak akan pernah takut untuk menantang kita ya kan. Ya sejak semula aja udah berani menantang Allah, berani menantang Tuhan Yesus dengan pencobaan-pencobaan gitu kan, apalagi kita kan seperti itu ya. Dia dalam pengikutan kita pasti akan selalu menghadapkan kita dalam situasi-situasi yang menuntut kita untuk percaya gitu, yang situasi-situasi sulit gitu, yang membuat kita nanti akan meragukan Tuhan lah, kira-kira seperti itu ya. Nah jadi ini kita harus berani mengambil sikap seperti Paulus gitu ya, bahwa itu harus berani percaya gitu, berani bergantung sama Tuhan, berani beriman kan seperti itu, karena nanti kita akan banyak menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Nah itu yang membuat kita nanti akan frustasi, katakanlah putus asa begitu kan, yang bahkan nanti mungkin mempertanyakan ini sebetulnya Tuhan ada apa enggak, perlindungan Tuhan di mana gitu kan, nanti kita ini bisa nggak menghadapi gitu kan. Jadi ini seperti ini yang akan kita hadapi nanti. Jadi hidup nyaman itu saya pikir tidak akan bisa nyaman untuk daging kita, seperti itulah intinya. Dan kalau dikatakan hidup aman, saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, tapi tetap kita akan menghadapi pergumulan, tetap akan menghadapi katakanlah tantangan seperti itu. Ya kira seperti itu pendapat saya Bu. Ya. Pak, Tuhan berkati ya. Pak. Ya. Ya, makasih Pak Indra. Selanjutnya ya, pasangan Pak Yohanes sama Bu Novi. Yuk Pak, bagaimana Pak menanggapi masalah menjadi Kristen itu berarti hidupnya aman, nyaman, percaya ya Pak. Kemudian pernah nggak sih Bapak mengalami suatu penderitaan ketika Bapak sudah sekarang ini ya menjadi orang Kristen? Silahkan Pak. Pak Yohanes, Bu Novi. Ya, makasih Bu. Selamat malam. Yang lainnya di-mute ya. Selamat malam buat Pak Gembala, Pak Handoyo telah hadir, dan juga keluarga Mas Dana,
juga bergabung. Terima kasih. Kalau saya melihat dari pengajaran yang berkata menjadi Kristen berarti hidup aman dan nyaman, mungkin kalau saya sendiri kembali kalau secara pribadi nggak percaya ya Bu ya. Jadi selama apa yang kita lakukan, kalau kita merasa menjadi orang Kristen tapi secara kelakuan kita tidak memberikan kasih, nah itu apa ya, menurut saya itu tidak menjadi contoh. Jadi kalau yang menjadi Kristen berarti hidup aman dan nyaman, menurut saya itu pengajaran seperti itu salah gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Memang benar kalau kita menjadi seorang Kristen adalah mengikut Tuhan Yesus. Jadi lebih baik kita mengikuti apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kasih gitu. Selama kita menjadi orang Kristen, kalau kita tidak pernah memberikan kasih, ya menurut saya itu kita nggak mencerminkan Tuhan Yesus gitu. Terus yang kedua, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya kita masuk dalam proses atau perjalanan bersama Dia, kalau saya alami sih, yang saat ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam setiap permasalahan-permasalahan, contoh kayak permasalahan yang pernah saya sampaikan dulu, di saat waktu gempa kemarin, gimana pencobaan-pencobaan yang datang silih berganti, baik dari tekanan dari pimpinan, bahkan saya sampai drop gitu, sampai nyerah gitu. Akhirnya saya mengambil suatu keputusan. Nah dari sana kadang apa yang saya doakan itu nggak seperti yang saya mau gitu. Nah dari sana ternyata berjalannya waktu, penderitaan itu yang saya alami itu adalah proses Tuhan menjadikan saya untuk lebih baik lagi. Nah, dan apa yang saya alami penderitaan kemarin itu terjawab saat ini gitu, di saat musim di saat situasi pandemi ini, bagaimana saya kalau kepengen melihat yang saya melihat saat ini perusahaan yang mau saya kejar, yang saya harapkan ternyata semuanya tutup semua. Nah itu saya bersyukur, ternyata proses yang Tuhan berikan melalui kita itu tanpa kita sadar itu memberikan yang terbaik. Contoh sampai saat ini saya bisa bertahan di perusahaan saat ini, saya bersyukur prosesnya itu memang lama, tapi jawabannya baru sekarang. Oh iya, ternyata proses yang diberikan Tuhan itu luar biasa, mengajarkan kita untuk mencoba untuk selalu bersabar gitu. Dan hasilnya memang luar biasa. Itu Bu mungkin dari saya. Silakan Bu Novi. Menjadi Kristen itu berarti hidup aman dan nyaman. Saya pernah baca kalau sebenarnya hidup aman dan nyaman itu ujung-ujungnya maut. Pernah baca di salah satu artikel atau Kingsport kalau nggak salah. Jadi saya percaya bahwa hal yang benar untuk dilakukan tuh meskipun sulit, meskipun nggak nyaman, pasti berujung kebaikan. Terus kalau untuk proses atau penderitaan bersama Tuhan, yang menjadi tantangan ya pasti daging, karena di firman Tuhan juga disebutkan bahwa roh itu penurut dan daging itu lemah. Buat saya kadang-kadang memang mengalahkan daging itu cukup sulit buat saya. Setiap proses yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya selalu bilang sama diri saya bahwa saya harus melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya tahu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang saya nggak bisa. Gitu aja sih kadang-kadang kalau kita udah mentok. Intinya saya hanya berserah aja, kalau udah bagian saya udah saya lakukan dengan baik dan benar. Kemudian kadang-kadang kalau saya lagi bingung, Tuhan saya harus seperti apa, apakah benar ini suara Tuhan atau suara hati saya. Kadang-kadang saya balik lagi ke Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya maunya kayak apa sih. Memang kalau ini proses ini diizinkan hadir dalam hidup saya, ya berarti memang Tuhan mau beri kekuatan buat saya. Seperti itu sih Bu yang saya alami. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak Yohanes, Bu Novi. Selanjutnya saya ke Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Bagaimana menurut Mbak Eva?
Mungkin sinyalnya ya, Mbak Eva? Kalau Mbak Eva belum tersambung, saya langsung ke Pak Umbu. Pak Umbu dengan Bu Desa. Silakan Pak Umbu, Bu Desa. Pak Umbu, Bu Desa, silakan. Ya, shalom. Halo. Shalom. Halo. Halo Bapak Gembala. Jadi kalau jadi orang Kristen nyaman dan aman itu kalau menurut saya tergantung kasus yang kita hadapi. Kasus yang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau dalam kasus ini kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, di mana Roh Kudus berbisik kepada murid-muridnya bahwa Rasul Paulus akan mengalami penganiayaan di Yerusalem, itu bukan berarti bahwa Roh Kudus melarang Paulus, tapi pemberitahuan Roh Kudus bahwa Rasul Paulus akan mengalami penganiayaan di Yerusalem, dan diteguhkan juga oleh Agabus, yaitu seorang nabi dari Yudea, di dalam pasal 10 ayat 11, bahwa dengan dia menarik ikat pinggang Paulus dan mengikatkan tangan dan kakinya, Roh Kudus juga tidak tegas bahwa sana ada larangan. Roh Kudus tidak suruh bahwa Rasul Paulus diangkat ke Yerusalem. Itu pemberitahuan nubuatan bahwa Paulus akan mengalami penganiayaan itu, siksaan di Yerusalem oleh karena iman kepada Kristus. Apa bedanya dengan kita sama Rasul Paulus? Rasul Paulus di dalam ayatnya 13, dia katakan, jangankan aku diikat, mati pun aku rela demi Kristus. Perkataan ini disampaikan Rasul Paulus karena Rasul Paulus di sini saya lihat dia mengalami Tuhan. Ketika orang mengalami Tuhan, maka imannya menjadi radikal. Maka oleh sebab itu di dalam hidup ini kita harus berusaha mengalami Tuhan, sehingga kita akan dibentuk iman seperti Rasul Paulus. Karena sebagai orang Kristen kita harus mengalami, ya, hidup kita tidak gampang-gampang saja. Kalau pengertian tadi bahwa jadi orang Kristen harus nyaman, itu pengertian orang yang belum dewasa iman, ya, iman kekanak-kanakan. Bapak Gembala pernah mengkhotbahkan mungkin beberapa bulan lalu yang lampau bahwa ciri-ciri orang yang belum dewasa iman. Nah, salah satunya yang kita bahas ini, bahwa jadi orang Kristen itu nyaman, itu tidak benar. Karena kita saja orang tua mendidik anak kita dalam waktu singkat, apalagi Allah mendidik kita untuk memperoleh kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian kelak. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Kristus datang kembali ke dunia dan dia menjemput kita. Di sana kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan. Jadi kalau dalam pengertian iman bahwa seorang Kristen, kesimpulannya bahwa tidak benar bahwa mengikut Tuhan itu ya nyaman, dan kita harus dididik supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, ya, seperti itu, Bu. Kalau saya pribadi, ya, pengalaman saya bersama Tuhan, memang hidup ini awalnya ya memang saya dengar berita mengenai ikut Tuhan itu diberkati, aman, seperti itu. Tapi saya mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan saat saya bertumbuh di dalam Tuhan, saat saya mengenal benar Tuhan itu, bagaimana saya harus menjadi berkat bagi orang lain, terutama keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Itu tidak mudah, rasanya seperti
saat saya mengenal Tuhan, saya memberitakan Tuhan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan, terutama mengenai keselamatan. Itu yang paling saya alami bersama Tuhan. Saya memperoleh kedamaian itu yang ada di dalam hidup saya. Tapi saat saya memperoleh itu, saya menceritakan itu kepada keluarga saya, kepada orang-orang yang dekat sama saya. Saat saya menceritakan itu hal yang tidak mudah bagi saya. Ada ejaan, ada dari keluarga seperti itu. Tapi saya mengalami damai itu yang menguatkan hidup saya. Dan saya ini harus menjadi berkat. Walaupun mereka seperti itu, saya tetap baik sama mereka. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan Roh Kudus itulah yang memampukan saya untuk saya tetap bertahan di dalam iman saya dan kesaksian saya itu. Itu yang saya dapat bagikan. Makasih. Oke, sekarang saya mau sapa dulu ya. Keluarga dari Christian masih bergabung ya? Keluarga dari Christian dari Mojokerto? Masih. Iya, masih. Shalom. Masih, shalom. Ya, shalom. Silakan. Mama papanya Christian, saya kasih waktu. Silahkan berkenalan, silahkan menyapa. Kemudian, ayo, bagaimana tanggapannya tentang menjadi Kristen itu aman, nyaman. Kemudian dalam mengiring Yesus ini kan pasti kita pernah mengalami penderitaan atau pergumulan. Silahkan, saya kasih waktu. Silahkan. Ya, shalom buat warga Komsel di Mataram, juga shalom buat Bapak Gembala. Kami juga tergabung di GPI Rock Mojokerto. Jadi saya, papanya Dana, ini mamanya, dan ini adiknya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kalau anak saya bisa diterima di keluarga Komsel Marga. Puji Tuhan juga boleh melayani pekerjaan Tuhan di sana. Saya bersyukur hari-hari yang kami lalui tetap kita dalam keseharian untuk saling untuk saling, karena saya di Mojokerto, anak saya jauh di Lombok. Baik, kita bersyukur ada keluarga Komsel Mataram yang selalu dekat dengan dia. Terus hubungan dengan pengikutan kepada Tuhan tentang aman dan nyaman buat kami, saya percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat kita. Jadi apapun yang terjadi, memang ukuran nyaman dan aman itu buat kebanyakan orang itu nyangkut kedagingan. Jadi kalau daging terasa menderita, itu biasanya orang berkata tidak aman, tidak nyaman, kan begitu. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu tetap rancangan yang terbaik buat kita, dan itu memang kasih Tuhan. Jadi ada kasih. Tentunya kalau dasarnya kasih, pasti semua yang terbaik Tuhan berikan. Semua itu harus lewat proses sakit buat daging. Seperti Filipi 1:29 dikatakan, kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kalau kita mengikut Tuhan, tapi juga menderita untuk Dia. Jadi dibalik semua itu, dibalik penderitaan, pasti endingnya itu baik, dan itu seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dan saya bersyukur, ya siapa sih yang di tengah-tengah kehidupannya tidak mengalami masalah, mungkin kesulitan, penderitaan, semua itu boleh tetap kami lalui sampai hari ini. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara, bahkan kami bersyukur anak-anak bertumbuh makin dewasa dalam mengenal kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati kami, juga doa kami buat
yang di Mataram juga diberkati Tuhan untuk terus kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan tentang pendapat saya tentang mengikut Yesus itu aman atau nyaman ya. Kalau aman itu sudah tertulis bahwa kayak tadi Bapak bilang, hidup kita tuh udah ada jaminannya. Tuhan itu yang menjanjikan rancanganku buat kamu itu rancangan yang baik, dan kita tuh kayak nggak perlu khawatir karena kalau kamu mengikut aku, setiap kehidupan kita tuh sudah di planning sama Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan dari hal yang terkecil sampai terbesar dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau bicara tentang aman ya, kalau Tuhan yang jamin ya pasti aman. Karena Bapak kita yang di dunia aja nggak mungkin kan menyediakan sesuatu yang jahat buat anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Jadi pasti memberi keamanan yang luar biasa. Dan kalau bicara nyaman, menurut saya nyaman gantung dari respon hati kita. Nggak ada jaminan kalau mengikut Yesus itu nggak ada proses, nggak ada penderitaan, tapi gimana respon hati kita. Kalau kita merasa ketika kita diberkati, wah saya bersyukur, saya nyaman ternyata ikut Tuhan. Tapi ketika kita dalam penderitaan, gimana sih respon hati kita? Ketika kita berespon, oh Tuhan ini memberi saya penderitaan, memberi saya cobaan, itu untuk apa sih? Kita mencari tahu apakah oh Tuhan mau kita naik level sehingga kita merasa benar ya, ikut Tuhan itu benar-benar nyaman, ikut Tuhan itu benar-benar membawa sesuatu yang indah. Nah, jadi nyaman atau enggaknya itu tergantung respon hati kita. Ketika kita ikut Tuhan dalam situasi yang menyenangkan ataupun menyedihkan, gimana sih respon hati kita? Jadi nyaman atau enggaknya itu tergantung dari kita meresponnya apa yang Tuhan beri. Itu sih kalau saya. Boleh dilanjut dengan saya. Saya malam hari ini sangat bersyukur sekali ya, karena saya bisa melepas rindu dengan Komsa, dengan anak saya yang sudah 3 bulan saya nggak ketemu, walaupun dalam video call atau telepon tiap malam. Tapi suasana seperti ini baru hari ini. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk bergabung di sini. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, kalau nyaman dan aman, saya seringkali kalau kita menghadapi permasalahan peristiwa di masa-masa pandemi ini, saya berprinsip dengan diri saya sendiri, jangan keluar dari jalan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita. Jangan keluar, jangan cari jalan-jalan yang di mana-mana, jangan. Tapi tetap kita cari apa yang Tuhan tentukan atas hidup kita. Kalau kita tetap dalam jalur yang Tuhan tentukan, ada jaminan, ada sesuatu yang indah di balik itu. Itu saya pegang, karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah diberi kasih karunia untuk selalu bersukacita di dalam hidup Dia. Jadi kita sisihkan rasa ketidaknyamanan itu, tapi kita cari keamanan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Mojokerto, sambung dengan anaknya yang sudah dikangeni. Silakan Dana. Saya berarti kalau saya sih nyaman, saya benar secara manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada rasa nggak nyaman, pasti ada rasa, apalagi kita hidup di lingkungan yang mayoritas Muslim, pasti kita punya penekanan-penekanan sendiri, terus beda lah perlakuannya, terus gimana cara kita menyikapi diri. Itu yang menjadi kita ngomong nggak nyaman gitu kan. Kalau kita ngomong aman, aman karena kita paham apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita, ada jaminan tersendiri itu. Memang dijalani berat, apapun yang kita ketemu pergumulan ini itu berat gitu kan.
Tapi kalau kita sadar ada jaminan Kristus, saya rasa kita pasti bisa melewati itu semua. Apalagi kita punya Tuhan yang nggak pernah meninggalkan gitu. Apa yang nggak pernah meninggalkan. Jadi kita harus yakini itu, kita harus sadari kekuatan Tuhan. Makanya itu kita dilarang untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita lemah gitu. Gimana cara kita bisa merasa aman dan nyaman? Kita pertama sadar bahwa rencana Tuhan itu baik. Kemudian kasih Tuhan itu luar biasa besar gitu. Gak mungkin kita ditinggalkan, gak mungkin kita dicampakkan. Aku sering gitu. Tangan Tuhan ini sedang gandeng kita gitu. Ketika kita hidup gak aman, gak nyaman. Kalau kita punya kedewasaan iman yang benar dan cara menyingkap, saya rasa kita tetap dalam tangannya Tuhan gitu. Ada jaminan sendiri. Jadi buat kita nyaman gitu sama kehidupan sehari-hari kita. Yakin kita lebih dari pemenang, tinggal jalani aja apa yang harus kita jalani dan tetap hidup benar. Itu aja sih kalau saya. Oke. Eva ada ya, Eva? Eva nggak ada ya? Ada, Tante. Ada. Eva? Udah keluar ya? Eva keluar. Joan ada? Ada. Ada ya. Joan? Silakan Joan. Joan ada, Joan? Joan tadi saya kelihatan kok enggak ada ya, Joan? Shalom. Oh ya ini. Ya. Silakan Joan. Iya, dengar, silakan. Selamat malam semuanya. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Ini sinyalnya soalnya jelek di sini. Bagaimana dengan pendapat Joan bahwa menjadi Kristen itu hidupnya pasti aman, nyaman, kemudian ketika mengalami penderitaan, apa yang Joan pertanyakan kepada Tuhan? Bisa diulang, Bu? Nggak dengar? Oke. Menjadi Kristen itu ada pernyataan bahwa hidupnya pasti aman, nyaman ya. Kemudian ketika mengalami penderitaan, apa yang Joan katakan kepada Tuhan atau pertanyakan kepada Tuhan? Jelas? Oke. Jelas, Joan? Ya. Silakan. Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah tuh dengar namanya ikut Tuhan itu enak. Saya nggak pernah itu diajarin sama mama saya, dibilang ikut Tuhan itu jadi kaya, ikut Tuhan itu is okay, kamu sehat, kamu bla 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 bla, itu nggak pernah. Ikut Tuhan itu pikul salib, bayar harga. Itu yang selalu mama saya ajarin. Walaupun mama saya aslinya memang bukan dari orang Nasrani, bukan Kristen ya. Kristen itu kan cuman agama. Dan yang saya lihat yang saya alami, yang saya jalani, memang ikut Tuhan itu begitu. Tidak ada namanya ikut Tuhan itu kamu nggak lewatin proses jatuh bangun, itu nggak ada. Jadi nggak ada historianya orang itu ikut Tuhan supaya kaya, ikut Tuhan supaya bla 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 gitu. Kalau saya enggak. Karena saya juga mengalami, dan itu sebuah tantangan buat saya kalau menurut saya. Karena kalau ikut Tuhan, yang pertama saya tahu adalah untuk apa saya punya segalanya ini tapi keselamatan saya enggak punya. Itu yang pertama yang ada di dalam pikiran saya. Keselamatan dulu yang saya cari. Dan kalau ikut Tuhan itu nggak enak, kenapa saya
mau meninggalkan hidup saya lama yang sudah nyaman, sudah enak. Tapi saya memilih untuk ikut Tuhan, karena yang saya cari adalah keselamatan. Yang saya cari adalah saya punya Yesus. Karena dari saya diajarin ikut Tuhan itu tidak enak. Bayar harga, pilkul salib. Dan itu yang benar saya alami. Tapi satu hal, saya bersyukur dengan semua itu. Karena lewat semua itu saya dibentuk. Terutama saya bisa melihat anak saya dimenangkan satu, walaupun yang satu belum, tapi masih dalam pergumulan. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin, itu pasti. Hanya masalah waktu. Karena waktu saya bukan waktunya Tuhan bukan waktu saya. Dan ikut Tuhan itu adalah ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau diproses, ketika kita tahu tuh rasanya sakit, ketika kita tahu rasanya pikul salib, disitulah kemenangan kita. Kalau saya pribadi, saya merasakan semua itu. Dan saya sangat bersyukur. Terutama damai sejahtera, sukacita, itu yang selalu saya dapatkan setiap hari. Lalu di masa sulit seperti apapun, dia nggak pernah tinggalkan saya. Walaupun orang mau bilang gini gitu, kamu nggak mungkin lagi gini, kamu nggak mungkin gitu, kan kamu tuh sendiri sama anak-anak. Tapi saya punya dia yang menjamin hidup saya. Kalau saya begitu. Jadi mulai sekarang janganlah kita berpikir ikut Tuhan itu begini, dijamin ikut Tuhan itu kamu kaya, semua dipermudah, nggak ada. Tuh. Tapi tergantung kembali ke masing-masing. Ketika kita mau buka hati kita untuk siap dirubah, untuk siap diproses, disitulah kemenangan demi kemenangan yang kita dapat. Dan lihat bahwa hidup kita akan terus naik level. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke, Eva belum bergabung ya. Saya sekarang ke pasangan Mbak yang Eva berikutnya, ada Dedi tante. sama Lina. Hah? Mbak Eva ada, cuman nggak bisa gabung, cuman bisa nonton tok. Oh ya wis, nggak apa-apa. Sekarang Dedi sama Lina, silahkan Dedi, Lina. Halo, Anu Gracia. Salam Pak Gembala. Kalau saya pribadi 9 tahun menjadi Kristen dan percaya Tuhan, hidup saya dibuat seperti roller coaster. Kalau buat saya pribadi, naik turun. Kalau ditanya aman dan nyaman, saya pribadi merasa aman dan nyaman sekali karena saya percaya Tuhan selalu sertai saya di setiap perjalanan hidup saya. Mulai dari saya percaya Tuhan di Bali, di Lembah Pujian, 2011, saya tidak bisa lupa itu, Tuhan beri benar-benar kenyamanan buat saya. Dia tidak berikan saya kekurangan sama sekali, dia cukupi saya, bahkan lebih, tapi ada ujian yang memang Tuhan berikan ke saya, dan saya rupanya tidak lulus ujian itu, tapi di saat saya lebih lagi mengerti akan maunya Tuhan, ternyata oh seperti ini. Jadi setelah saya pindah ke Lombok, benar-benar saya rasakan benar, jadi keimanan saya yang lebih bertambah sekarang. Mungkin secara materi saya sekarang merasa cukup, benar-benar cukup makan dan cukup segalanya, jadi istilahnya. Tapi yang saya terima saat ini adalah keimanan saya yang meningkat. Jadi seolah-olah di saat sekarang ini yang semula saya merasa, tetap saya masih merasa saya bisa, saya mampu, tapi Tuhan kasih tunjuk, ini kalau kamu berbuat seperti ini, oh seperti ini hasilnya. Jadi setelah mungkin baru-baru ini saya benar-benar mendengar suara Tuhan, jadi istilahnya saya benar-benar tidak mau menunda. Jadi begitu Tuhan kasih sinyal, langsung saya sampaikan. Jadi seumpama saya tidak bisa, ya saya katakan tidak bisa. Dan dalam artian secara langsung itu Tuhan sudah kasih sinyal lah buat saya katakan bahwa kamu tidak sanggup. Jangan bilang kamu sanggup, karena kamu ngerasa selama ini yang saya nilai kamu merasa saya bisa. Seperti itulah.
Mungkin kurang lebih kalau saya pribadi, Bu. Mungkin istri saya bisa nambahin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Saya mungkin dulu pernah kesaksian ya, berulang kali mungkin saya saksikan ini proses Tuhan memproses saya luar biasa itu ketika saya mulai menikah dulu. Awal pernikahan yang dulu pernikahan saya saya impikan pernikahan yang bahagia, pernikahan yang indah, pernikahan yang istilahnya baik-baik saja. Ternyata awal pernikahan itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi saya merasa disitulah saya merasa tidak aman dan tidak nyaman di situ. Di situ saya bergelut dengan diri saya sendiri, dengan kayak kesombongan saya. Saya merasa saya mampu gitu. Saya meninggalkan Tuhan saat itu. Karena saya merasa putus harapan, Tuhan kok kasih istilahnya cobaan kok seperti ini. Dulu saya pernah mengeluh sama Tuhan seperti itu. Sampai seiring berjalannya waktu sampai detik ini kadang saya menyadari di saat proses itu Tuhan mengizinkan saya mengenal konsel, mengenal orang-orang terdekat yang bisa membimbing saya. Di sana saya bisa melepas pengampunan, berubah menjadi seperti apa yang maunya Tuhan. Disitulah saya mendapatkan istilahnya aman dan nyaman. Aman yang nyaman yang dari Tuhan gitu. Itu yang bisa saya bagi Bapak Ibu. Jadi ada dua sisi antara aman dan nyaman secara kedagingan dan aman dan nyaman hidup dalam Tuhan itu memang berbeda gitu. Itu aja sih yang bisa saya bagi. Terima kasih. Udah Bu, terima kasih Bu. Ya. Eva nggak bisa ya? Shalom. Belum bisa. Oh bisa. Eva, ayo silakan Nyambung ya? Eva. Mohon Iya, maaf iya. sinyal saya. Iya. Iya. Shalom Pak Gembala, Bu Like semuanya. Kalau menurut saya aman dan nyaman itu proses-proses dalam arti tergantung kita bersyukur gitu loh. Misalkan kita dapat masalah, Tuhan mau dalam masalah itu kita mengerti Tuhan itu ternyata peduli. Tuhan mau, maksudnya Tuhan itu kita tuh berpikir kita bisa selesaiin secara sendiri dengan mengandalkan diri kita sendiri. Padahal ternyata Tuhan mau nunjukin Tuhan tuh ada gitu buat kita. Jadi kita nggak bisa kayak nyelesain masalah kita sendiri. Kayak kita, oh ya saya ini kuat, saya gagah, saya bisa sendiri ngelakuin, saya bisa beresin semua masalah. Padahal enggak, Tuhan tuh mau lihat kita bisa nggak sih kita mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita, atau walaupun enggak tanpa masalah kita juga tetap bersyukur, tetap oh ya Tuhan terima kasih, Tuhan tuh baik untuk saya, untuk keluarga, kayak begitu. Mungkin kalau menurut saya kayak begitu Bu, tergantung proses, bagaimana proses pandangan proses kita, cara kita banyak-banyak berterima kasih sama Tuhan, bersyukur Tuhan itu ada untuk kita, ada untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kenal. Jadi Tuhan mau pakai kita lewat proses, lewat masalah yang ada. Itu menurut saya Bu. Cukup Eva? Oke, sekarang hai Beb, ayo sayang, silahkan sayangku, silahkan Pak San. Shalom semuanya. Wah, rame juga malam ini. Kalau malam ini, kalau mungkin komsel yang hari Rabu lalu, saya di tempat yang sangat-sangat kurang enak. Tapi malam ini luar biasa, saya boleh di tempat yang sangat-sangat nyaman sekali. Kalau minggu lalu saya di rumah sakit, kalau sekarang sudah di rumah. Memang tidak bisa kita pungkirin, kita tidak bisa munafik ya, bahwa dalam kehidupan kita masing-masing pasti kita ingin satu yang nyaman, dan kita ingin satu yang aman, dan kita juga ingin satu yang bahagia. Itu yang memang kita sebagai manusia kita mengharapkan itu. Tapi semua itu seperti apa yang dikatakan oleh adiknya Dana ya, bahwa semua itu tergantung dari respon kita dalam menghadapi sesuatu seperti itu.
kita bisa dikatakan kita mau bahagia, kita bisa nyaman ketika dalam hati kita bisa mengucap syukur ya. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita ini. Ya, karena sering dalam kehidupan kita tidak bisa mengucap syukur karena kita tidak melihat apa yang kita punyai. Sering dalam kehidupan kita tidak bisa mengucap syukur karena kita melihat apa yang kita tidak punya. Itu sehingga ketika kita bisa mengucap syukur, kita yakin percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu. Mungkin saya bisa sedikit kesaksian. Kalau minggu lalu saya komsel berada di rumah sakit, di ruang isolasi ya, itu satu luar biasa. Saya bisa ikut komsel meskipun kurang bisa konsentrasi sedikit ya, karena di sana juga kondisinya seperti itu. Kalau saya bisa, tapi dalam waktu itu saya bisa tetap mengucap syukur bahwa saya yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. Karena saya bisa lihat di sebelah kanan satu kamar ada 3 orang. Di sebelah kiri saya ada anak kecil umur 4 tahun, dia memakai ventilator ya untuk membantu pernapasan. Sebelah kanan saya juga ternyata dia juga pakai ventilator, bantu alat pernapasan. Sedangkan saya di sana tidak, meskipun kondisinya kurang bagus. Di situ saya bisa mengucap syukur, karena saya tetap bisa yakin bahwa Tuhan pasti memberikan terbaik untuk anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Jadi saya bisa selalu mengucap syukur, sehingga saya bisa merasakan bahwa dalam hidup saya bahagia dan nyaman. Mungkin itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke ya, malam hari ini saya juga mengucap syukur bahwa komsel kita bisa berjalan dengan baik, walaupun ada satu yang belum bisa bergabung ya dengan kita. Ya, dalam kondisi apapun yang terutama memang kehidupan kita ini selalu mengalami proses. Kalau tidak mengalami proses, kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang gampangan, ya. Kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Respon tadi yang dikatakan adiknya Dana memang benar. Semuanya tergantung dari respon kita masing-masing ketika menghadapi suatu masalah atau proses. Dalam kehidupan kita, memang kedagingan kita dibuat tidak aman, tidak nyaman. Tetapi secara roh, kita ini ada aman dalam perlindungan Tuhan. Kita ini sangat hidup nyaman kalau kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata tidak aman, tidak ada kata tidak nyaman untuk roh yang kita miliki bersama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setiap proses apapun yang kita alami, kita tahu bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan, seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Tidak ada yang namanya proses itu ujung-ujungnya nanti tidak mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengikuti apa yang Paulus ajarkan, yaitu tetap taat. Dengan rendah hati dia mau menerima nasihat, dengan ketaatan dia mengandalkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini pun kita sangat diberkati dengan keluarga dari Dana yang bergabung, demikian juga dengan Bapak Gembala yang ada bersama kita. Sebelum nanti Bapak Gembala akan menutup dengan beberapa nasihat dari beliau, malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk kondisi yang ada, untuk para tenaga medis, untuk apa yang ditaruhkan Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta untuk Yohan, kita mau berdoa syafaat Yohan. Silahkan Yohan. Yohan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul, itu bukan suatu kebetulan, kasih karunia-Mu Bapa mempertemukan kami di dalam layanan online ini. Bapak terima kasih kalau malam hari ini kami boleh sharing satu dengan yang lain. Semua bukan karena kami mau unjuk gigi, kami mau unjuk kebolehan, tapi semua kan hidup kami karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, sampai kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan,
untuk mau terus membuka hati kami, membuka diri kami, untuk mau terus diproses, untuk mau terus dibentuk, untuk mau diarah pada sesuatu, mencapai destiny yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Malam hari ini aku berdoa juga buat semua teman-teman kami yang ada di Komsel ini. Mungkin di antara teman-teman kami hari-hari ini mereka dalam kelelahan fisik, mereka berbeban berat, letih lesu, putus asa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup mereka masing-masing. Engkau Tuhan yang mengerti setiap pergumulan mereka. Dan Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi setiap mereka. Kami sungguh percaya Bapa, bahwa masa-masa pandemi ini tidak akan mematahkan semangat kami. Bahwa masa-masa pandemi ini Tuhan tetap memelihara kami. Dan kami memenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami belum melihat jalan-jalan yang baru di depan mata kami. Karena bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Malam hari ini juga aku berdoa Bapa, bagi bangsa dan negara ini, bagi Indonesia tercinta Tuhan. Aku percaya Bapa, aku membawa semua doa ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, pada waktu-Mu Engkau tengah melawat Indonesia. Engkau akan membangkitkan setiap generasi untuk bangkit mengenal Engkau, untuk berdiri tegak di hadapan-Mu, untuk mau terus berdoa bagi negara dan bangsa ini. Dan aku percaya Bapa, Engkau membawa bangsa ini dari keterpurukan menjadi bangsa yang maju. Lindungi dan sertai semua pemimpin daerah, pemimpin tertinggi di bangsa ini. Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat, agar dapat memimpin dengan benar. Aku percaya juga Tuhan, Engkau juga menyertai setiap tenaga medis dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang menjaga mereka. Dan aku percaya Bapa, Indonesia tidak akan mengalami pandemi berlarut-larut. Kami akan keluar sebagai pemenang. Aku percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi bagi bangsa dan negara ini. Aku percaya juga Tuhan, Engkau tengah membuat jalan-jalan yang baru buat semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Aku serahkan malam hari ini semua hidup teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang pernah bermasalah dengan kami. Kami memberkati mereka semua Tuhan. Kami memberkati mereka dengan shalom. Ajar kami selalu Tuhan, agar kami mau menjadi anak-anak-Mu yang merespon segala sesuatu dengan benar, yang mau mengampuni, yang mau melihat dan membantu kesusahan orang lain, agar kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk mau terus dibentuk dan diproses. Terima kasih ya Bapa buat malam hari yang indah ini. Kami naikkan pujian, ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ingat Bapak Ibu bahwa hidup kita bukan hanya untuk hari ini, hanya untuk di dunia ini, tetapi kita ingat bahwa tujuan kita adalah mencapai kehidupan sebagai manusia yang akan menerima mahkota kehidupan, dan itu kekal. Ya, saya persilakan Pak Gembala untuk waktunya. Silakan Pak. Salam semua. Ini komselnya asik. Salam Pak. Komselnya asik banget nih. Ya, saya semua yang diceritakan tadi, ya, pandangan-pandangannya semua
semuanya ada sisi, melihat dari berbagai macam sisi ya. Kalau saya ingin sederhanakan begini, saya ingin tanya, mana lebih mudah ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan? Itu yang esensi yang pertama, ya. Kalau saya tanya kepada para pengusaha, teman-teman saya, dan mereka juga orang-orang yang ada di marketplace, saya tanya gimana? Lebih mudah kamu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Hampir mayoritas mereka berkata lebih mudah di luar Tuhan. Tahu nggak kenapa? Apa alasannya? Alasannya begini, karena kalau pebisnis orientasinya pasti untung, ya. Dan kalau kita gunakan prinsip-prinsip Alkitab, itu kebanyakan bertentangan dengan prinsip memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini bisa jadi satu pemikiran buat setiap kita, ya. Dan mereka bilang begini, lebih mudah sebenarnya Pak kalau kita dibebaskan, tidak ada hukum, tidak ada aturan, kita harus hidup jujur, hidup benar dan sebagainya. Nah dengan itu tadi Noni, adiknya Dana tuh saya pengen tahu namanya siapa ya? Devi, Om. Devi ya? Iya. Devi. Saya suka banget jawabannya Devi tadi. Ya. Kalau bicara masalah respon, kita harus kembali tarik dulu benang merahnya lebih ke belakang. Apa yang menyebabkan kita bisa berespon dengan benar? Kalau kita punya pemahaman benar, ya, dan rasa nyaman itu timbul itu sebagai mainan perasaan. Sorry to say, kali iblis itu berikan kepada kita pikiran-pikiran palsu dan perasaan-perasaan palsu. Kita tetap dengan dunia bahwa kalau kita banyak duit, banyak kalau makanya dan seterusnya, ya. Buat setiap anak-anak adalah kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Saya mau tanya buat setiap kita, untuk kita refresh saja. Kira-kira perasaan nyaman kita itu kalau kita taruh di dalam posisinya Paulus, kira-kira udah beda banget dengan waktu dia masih bernama Saulus. Saulus itu namanya adalah yang dihormati, yang dikejar oleh seseorang. Itu arti nama Saulus. Dan dia juga kejar semua yang keinginan, kenyamanan dari dunia ini. Tapi berarti kan kenapa dia bisa dalam Filipi 1:29? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi Kristus. Itu suatu pemikiran yang gila kalau menurut saya. Ya, saya sampaikan kalau kita nggak ngerti benar-benar pemikiran Kristus, kita selalu menderita di dunia ini. Loh, bodoh. Kita ini bisa menikmati apa enggak itu tergantung dari cara kita melihat, dari point of view. Ya, memang nggak mudah. Ini bicara masalah daging, Rasul Paulus saja 3 kali dia minta supaya duri dalam dagingnya dicabut kan. Tapi Tuhan bilang enggak, tetap ada duri daging. Ada yang di dalam dagingnya. Cukuplah si karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah itu sempurna. Nah, jadi apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini itu nyata dari apa yang dihadapi. Ya. Jadi yang dia alamin itu udah, dia disesah, dia dipukul, dia berapa kali dipagut ular berbisa yang harusnya dalam hitungan detik dia mati. Dia dipukul di depan aniaya dan sebagainya. Tapi apakah dia kemudian bersungut-sungut dan dia marah? Enggak, dia nyaman.
Kenapa dia bisa nyaman? Karena dia menderita bagi Kristus adalah satu anugerah untuk bisa mengalami yang dia hormatin itu sedikit bagian dari pengalaman hidup Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus bilang, kamu jangan lebay lah. Dan dalam pergumulanmu mengikut Kristus, kamu belum sampai berdarah. Rasul dalam ini, ya kan, sedikit katakan dengan Yesus yang dari seluruh darahnya dia sampai dimakan buat manusia. Padahal nggak salah. Bagi itu hari yang main. Dan yang kedua, harus ada rakan. Kalau nggak nyaman, itu menderita. Karena bisa free. Kita bantu semua. Memang semua orang di dunia ini mengalami sama loh, ya kan? Tapi beda dengan kita punya Tuhan. Makanya waktu saya tanya sama teman-teman, mana lebih mudah ikut Tuhan atau di Tuhan? Begitu saya seperti ini, kamu punya masalah, kamu punya penderitaan, tapi kamu Amsal 24 ayat 16 sana dikatakan begini kan, sebab 7 kali hari itu jatuh, tapi bangun kembali. Tapi orang fasik, kenapa kita bisa bangun kembali? Karena ada tangan topang setiap kita. Kekristenan bukan bicara tentang diri kita. Kekristenan itu bicara tentang kekuatan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Bagaimana kita mengekspresi. Makanya saya bilang, kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Dalam khotbah selalu saya bilang gini, kalau kamu enggak, ya kan? Anda bayangkan begini. Dalam perjalanan naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, kita sudah beli tiket untuk kita bisa duduk di ruang VIP. Kan kita udah keluarin duit nih. Nah, terus kemudian, tapi sepanjang jalan itu kita nggak duduk dengan baik, nikmati jam pegang bergelantungan di tengah lorong itu. Di sana ada pegangan kan. Kita berdiri di situ dan kita bergelantungan selama 8 jam. Saya mau tanya, bisa nikmati nggak perjalanan itu? Sudah pasti nggak bisa. Pertanyaannya begini, kita punya tiket. Kenapa nggak kita duduk nyaman dan kita nikmati semua? Bukankah udah di-provide, ya kan? Kursi, tempat duduk, kita bisa tidur. Bayangin, saya dulu pernah naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, kalau nggak salah sekitar 8 jam atau 10 jam. Anda bisa bayangkan ada orang yang sudah punya tiket, holding tiket, dia bisa duduk, dapat fasilitas, tapi dia harus bergelantungan di situ. Sepanjang malam. Ini yang saya orang bijak. Respon harus benar. Tapi respon itu dari pemikiran benar. Bahwa menderita Kristus itu adalah sebuah anugerah buat kita. Jadi Tuhan bilang begini kan, bersukacita. Sekali lagi bersukacitalah. Anak Tuhan itu ekspresinya harus sukacita. Kita ditekan, tapi kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita nggak dapat. Nah, tahu nggak? Kemuliaan yang akan kamu alami nanti setelah kehidupan secara fisik ini selesai, itu luar biasa. Nah, itu yang harusnya dikejar oleh setiap anak-anak Tuhan. Makanya bicara tentang aman dan nyaman, kalau Anda tanya saya bilang saya sangat nyaman dengan Tuhan. Pak Edi bilang, nyaman dengan Tuhan, it's good, bagus. Karena kalau Anda nyaman, iblis akan sodorkan banyak tawaran kenyamanan-kenyamanan yang lain. Kalau kita nggak rasa bersama dengan Tuhan, kita aman dan nyaman, benar-benar nyaman ya, dengan penuh pengertian, walaupun di tengah penderitaan yang begini, Tuhan ada bersama dengan sih. Kalau kita nggak punya cara berpikir seperti itu, tunggu aja waktunya sebentar lagi jatuh. Kita akan kehilangan konektivitas kita dengan Tuhan. Selama kita berjalan dengan Tuhan dan kita tidak izinkan Tuhan pimpin hidup kita, akan salah berpikir Tuhan. Salah berpikir tentang Tuhan, Anda akan salah berespon. Salah berespon akibatnya apa? Kita akan menuai hal-hal yang salah dalam kehidupan ini. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, tetap tenang dalam segala perkara. Saya bilang sama anak-anak saya gini, tenang ya, God is in control. Tuhan sedang berdaulat atas segala sesuatu. Saya bilang kepada anak-anak murid saya juga, yang mereka yang ada di dalam pemuridan, saya bilang gini, tenang aja. Ini waktu bahwa memang iman kita sedang bertumbuh ke arah kedewasaan.
Apa iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita bisa lihat, itu akan main di area yang namanya logika kita. Dan iman itu bukan logika. Iman itu kontralogik. Ya, kontralogik artinya bertentangan dengan logika. Orang bilang nggak bisa, kamu sakit, kamu nggak bisa sembuh. Firman Tuhan bilang bilur-bilurku menyembuhkan kamu kok. Orang bilang begini, kamu bangkrut, kamu selesai. Saya pernah alamin itu 7 tahun. Dan semua orang bilang begini, Yoyo nggak mungkin bangkit, bisnisnya pasti hancur, nggak selesai. Saya bilang gini loh, saya punya Tuhan. Walaupun memang take time cukup panjang selama 7 tahun. Tapi final saya bilang begini, saya tahu masa depan saya di dalam Tuhan itu luar biasa. Ini bukan bilang masalah ekonomi aja. Tapi saya bilang di dalam proses itu, Tuhan dewasakan saya untuk mengerti gini loh. Selama ada Tuhan bersama dengan saya, itu lebih daripada cukup. Kita pernah nyanyi kan? Christ is enough for me. Nah, coba kita tangkap itu dengan baik. Kita bukan only sing, tapi kita dengan pemahaman, spirit kita connect dengan spiritnya Tuhan. Anda pasti kuat. Karena kalau kita percaya dia Bapa yang baik buat kita, dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa dia lebih daripada sanggup. Sekali lagi saya katakan ini, Tuhan lebih daripada sanggup untuk menolong kita tepat pada waktunya. Cuman kita mau percaya nggak? Mau nggak kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Tenang dalam masalah. Karena hari-hari ini orang cuma bilang begini, orang cuma bedakan gini loh, kambing dengan domba, ilalang dengan gandum. Orang yang percaya Tuhan, mereka pasti akan bisa tetap bersukacita dalam segala perkara. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Makanya come on, saya bilang begini. Kalau kita setting pikiran kita, ikut Tuhan itu adalah hal yang paling berharga, paling indah, paling mulia. Di luar daripada semua proses, semua orang pasti diproses. Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, semua. Udahlah. Kita pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, kita pasti kuat. Ya. Jadi aman atau tidak, semua tergantung dari mindset. The way of seeing, cara kita melihat. Saya dorong semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nikmati Tuhan di dalam kondisi apapun. Kayak Rasul Paulus bilang begini, aku nikmati kok dalam penderitaan. Sampai dia bilang begini, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tahu nggak kematian apa yang bisa diperkirakan untuk hidupnya Paulus? Dia lihat Yesus mati seperti itu. Dan dia tahu murid-murid Yesus apakah mereka mati dengan dalam keadaan baik, cuman mati tidur, sesak napas mati gitu. Enggak. Paulus disalib terbalik. Kepalanya, pembuluh darah di kepalanya sampai pecah. Dia dianiaya. Ya kan, coba lihat seluruh murid Kristus. Yohanes nulis kitab Wahyu. Dia digoreng di panci yang besar. Anda bayangin, dia nggak mati. Nah, saya bilang konsekuensi mengikut Kristus kalau kita nggak ngerti ada kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Kita pasti nyerah di tengah jalan. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah ya. Saya bilang harga yang kita bayar ini terlalu kecil dibanding kemuliaan yang nanti kita lihat dalam kekekalan. Jangan nyerah. Jangan kalah. Jangan biarkan iblis intimidasi pikiran kita. Kita hebat bersama dengan Tuhan. Perasaan ini nggak penting. Perasaan saya nggak penting. Pikiran saya nggak penting. Kalau kita bisa tangkap perasaan Tuhan, kita bisa bayangin gitu. Waktu ngalamin hal seperti ini, udah seperti Kristus nggak ya? Nah, kalau kita tangkap apa yang Yesus katakan, saya bilang keren banget. Ya, kita pasti jadi lebih dari pemenang, pasti. Saya jamin itu. Dan Anda ikut Yesus bisa nikmat gitu loh. Ikut Yesus itu anugerah, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Kita ini siapa? Ya kan? Nah, makanya saya bilang sekali kita ikut Tuhan ini jangan pernah mundur. Setting perasaan. Ini momen yang saya bilang lockdown, orang saya khotbahkan berminggu-minggu, saya bilang begini, semua itu tergantung ini, riset kembali cara berpikir kita, metanoia, cara berpikir yang benar. Tuhan itu lebih penting daripada segala sesuatu, lebih penting daripada suamimu, lebih penting daripada istrimu. Saya bilang sama istri saya, Tuhan itu lebih penting daripada kamu. Dan dia katakan yes, dan Tuhan itu lebih penting buat saya juga daripada kamu. Yes, deal, I'm number 2. Di dalam rumah saya nomor 2, saya bukan nomor 1. Nomor 1 adalah Kristus. Itu foundation. Dan saya bilang kalau kita bisa pegang itu baik-baik, percayalah. Pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan pencobaan tantangan yang kita alami itu sebenarnya untuk kita naik kelas, naik grade. Ya. Masa kita mau TK terus sekian puluh tahun, ya kan?
Mungkin harusnya kita udah ada di universitas, bahkan mungkin kita udah di wisuda, kita udah terima toga dan kita udah bisa melakukan tugas-tugas mulia, tugasnya Tuhan. Tapi mental kita masih terus seperti anak balita. Ini yang saya bilang, no. Kalau kita ditebus sama Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus. Galatia 2:20. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau dia hidup di dalam hidup setiap kita, berarti not my will, but thy will be done. Amin. Bukan kehendakku yang jadi. Makanya jangan dimainin perasaan. Saya pingin gini nggak dapet, ngambek. Saya gini, aduh udahlah. Saya udah capek lihat orang Kristen kayak gini. Itu saya bilang baru tuyul-tuyul yang kecil-kecil, setan-setan yang kecil itu yang ganggu kita udah down. Mestinya kita berhadapan dengan penguasa pemerintah itu dikatakan. Dan kita bisa confession, kita bisa bilang begini, yang bersama dengan aku jauh lebih banyak daripada semua yang menghadapi aku. Kita pasti menang. Oke? Pasti menang. Dia bilang sama saya pasti menang bersama dengan Kristus. Karena kita ini umat pemenang. Come on. Jadikan rohmu. Ini momen di suasana yang seperti ini untuk memang Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, percaya, dan melakukannya dengan segenap hati. God bless you. Silakan, Ci. Oke. Bapak Ibu, ini kan jarang-jarang nih Pak Kembaran kita. Mungkin ada yang mau tanya khusus nih. Nah. Saya kasih kesempatan, masih ada waktu. 3 pertanyaan. Silahkan. Mau tanya apa deh? Apalagi tentang iman nih. Mumpung ada Pak Kembaran. Bonusnya Ya, sepeda. ya. Oh, saya kasih semen, Pak. Ayo, silahkan. Mau yang dari Mojokerto, mau dari Mataram, mau dari Cakra, silahkan. Ayo, 3 kesempatan. Keluarga saya, silakan. Jangan ada yang tanya loh, nanti kita jarang-jarang ketemu loh. Ayo, silakan. Masa saya tanya terus nanti? Ayo gantian. Pak Hendra, Pak Umbu, ayo. Wah, enggak jadi loh Pak, nanti nasi padangnya. Silakan. Siapa yang mau tanya? Nah, Pak Umbu. Saya mau tanya, Salam Bapak Gembala. Ya, saya mau tanya, di dalam Korintus, bagaimana sebuah pertemuan ibadah di sana dijelaskan bahwa karunia Roh Kudus itu akan terjadi, dipakai oleh Tuhan kepada jemaat. Di sana ada yang berbahasa roh, ada yang mengartikan bahasa roh, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang menyampaikan penglihatan. Tetapi kenyataannya di dalam apa yang dijelaskan Rasul Paulus itu sering kali kita tidak temukan di dalam suatu pertemuan ibadah. Itu aja Bapak Gembala. Tuhan berkati. Saya langsung jawab ya, Ci. Itu aja. Ya, silakan Pak. Oke. Saya panggil Umbu langsung, nggak pakai Pak ya? Ya, silakan. Ya, saya dipanggil Umbu Lewa. tahu Lewa? Iya. Umbu tahu Lewa kan? Ya, benar. Apa namanya? Ya. Oke. Hari-hari ini saya mesti ingatkan ya, hati-hati dengan spirit Kain. Saya dalam 3 minggu ke depan saya akan khotbah trilogi. Saya akan khotbah tentang spirit daripada Bileam, Kain, dan Korah. Ya, saya singkat aja. Roh Kain ini adalah roh yang memberontak melawan Roh Kudus. Korah ini orang yang hebat, ya. Tapi nanti dengar serinya aja, ya. Cuman saya mau bilang begini, hari-hari ini banyak orang menghujat Roh Kudus dalam tanda petik, bermain-main. Saya tadi barusan ini saya baca akun gereja palsu. Dia mentertawakan tentang orang-orang yang berbahasa roh, ya. Bahkan ditulis di bagian kirinya sairaba, kuraba-raba, apa semua, dia tulis bahasa-bahasa roh yang seperti itu. Itu seperti sebuah pelecehan. Saya bilang gini, kalau baca lengkap 1 Korintus 14, kita akan ketemu tentang bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hati manusia. Memang ada perdebatan di situ yang menyatakan bahwa
Roh Kudus saja, Rasul Paulus saja nggak sering kok bahasa roh, ya kan? Semua ya, saya kasih PR 1 Korintus 14 itu di sana dikatakan bahwa orang, saya berpikir itu penting. Roh itu untuk apa sih? Diri kita pribadi di hadapan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2 coba dibaca di situ. Sana dikatakan waktu kita berbahasa, kita itu sedang berkata dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kenapa? Karena iblis bahasa itu. Bahasa khusus kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita itu ada rahasia. Katakan waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita pribadi. Tapi saya setuju apa yang dikatakan penyimpangan. Di Korintus itu namanya kepo ya. Bahwa dia itu, jadi di dalam komunitas mereka itu mereka bahasa roh gitu. Mereka ngomong, oh kura gitu. Jadi sama-sama nggak ngerti. Dan itu menimbulkan kekacauan di dalam jemaat. Makanya ditertibkan oleh Rasul Paulus. Tapi coba diperhatikan baik-baik. Aku sendiri berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, itu kata Rasul Paulus. Berarti kalau dia sampai berbahasa roh, apakah itu nggak penting? Penting dong. Jelas dia berkata, itu bahasa pribadi gua sama Tuhan nih. Ya kan, tapi di dalam komunitas kalau tidak ada orang yang bisa menerjemahkan, ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, lebih mudah dia bernubuat atau gunakan bahasa manusia yang bisa dipahami. Kenapa? Karena pengajaran itu harus sampai dengan baik untuk jemaat. Ini misleadingnya di sini, miskomunikasinya di sini. Makanya orang itu dijadikan beberapa kelompok ya. Mereka nyerang kan. Rasul Paulus, saya pernah diajak berdebat sama salah gereja yang ya Anda tahu yang tidak dengan bahasa roh. Saya diketawain. Oh sepatu sandal lawas. Kapan sandal baru? Saya bilang kamu jangan kurang ajar. Boleh kata-kata sembarangan, ya kan? Nah, mengenai orang dikatakan, orang tanya sama saya, kamu yakin bahwa dia penuh dengan Roh Kudus? Oh, kalau itu saya nggak berani yakin. Itu urusan dia pribadi sama Tuhan, ya kan? Tapi saya bilang kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Amen. Pasti, karena Roh Kudus itu diberikan Tuhan loh buat kita. Kalau enggak, kenapa Tuhan Yesus harus bilang begini? Lebih baik bagiku kembali ke sorga supaya roh penghibur itu bisa ada di antara umat Tuhan. Roh ini yang sebenarnya yang Tuhan berikan buat kita, ya kalau dikatakan roh yang ada pada kamu lebih besar pada semua roh ini, itu bukan bicara roh manusia, itu bicara tentang rohnya Allah. Roh Kudus itu diberikan waktu kita bisa percaya Yesus, sebenarnya itu karya Roh Kudus yang pertama buat kita. Karena dia mewahyukan tentang keselamatan, mewahyukan tentang pribadi Yesus kepada orang-orang yang sebelumnya tidak kenal. Mereka dibutakan. Itu karya siapa? Karya Roh Kudus. Nah, di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, itu penting kita pahami bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita juga karunia berbahasa lidah. Betul. Ya kan? Tapi sekali lagi saya bilang, karunia itu, ya berbahasa roh itu Tuhan berikan buat setiap kita untuk apa? Ada komunikasi rahasia antara kita dengan Tuhan. Saya ngomong jujur. Saya gunakan bahasa roh, nggak terlalu banyak kalau untuk publik, untuk umum. Tapi kalau saya pribadi, saya punya pergumulan yang saya nggak bisa ungkapkan. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang saya berdoa. Saya ngomong, nggak tahu ada masalah apa gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya nggak ngerti apa gitu. Jadi saya ambil gitar, saya nyanyi, saya cuma berbahasa roh. Saya nggak tahu, itu bukan saya ikut-ikut orang gitu ya. Bahasanya apa, kuraba-raba, kiri kanan atau apa. Bukan begitu. Gitu. Itu memang flow keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau ada orang bilang, itu dia bahasa roh tuh sembarangan, itu gini. Buat saya don't care. Yang penting, saya bilang, Kudus, uji hati saya, selidiki batin saya, dan saya mengasihi engkau. Saya sembah aja, dan waktu saya nyembah Tuhan dengan bahasa roh, saya harus ngomong jujur. Saya jadi kuat. Amen. Saya jadi kuat. Ya kan? Nah, itu yang tadi Umbu tanya, saya jawab, lihat tempatnya, Pak. Bayangin sekarang saya ketemu sama Umbu gitu ya gitu. Saya nggak pakai bahasa Indonesia, padahal saya bahasa roh aja sama Bapak gitu kan. Anda bingung kan gitu. Ini ngomong apa gitu, ini gimana kerasukan roh jahat atau gimana gitu kan. Karena nggak ngerti. Nah, lebih mudah bagi saya kita share kayak gini, bahasa manusia yang bisa dipahami. Ya kira-kira gitu, Umbu bisa ngerti ya? Ya. Jadi bahasa roh itu bahasa yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap kita. Ya, nanti saya kasih PR Cilike, tolong untuk 1 Korintus 14 itu dibaca secara lengkap. Karena itu selalu 3 kali saya debat dengan orang, jujur saya bilang orang reform.
dia serang habis saya gitu. Nggak apa-apa, dia keluarkan Alkitab semua, saya tenang aja. Saya cuma bilang begini, mana lebih besar, Roh Kudus atau kamu? Kok kamu mau atur Roh Kudus nggak boleh begini loh, Roh Kudus nggak boleh, kamu Tuhan. Nah, Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Coba baca ayatnya, saya bilang. Kalau kamu rasa kamu lebih besar pada Roh Kudus, dan gini, ada kadang-kadang orang kepo ya, berasa gini, oh ini nggak bisa, Roh Kudus nggak boleh buat begini loh. Makanya selalu saya bilang ini lebih gede kamu atau Tuhan kan gitu. Ngerti ya? Makanya kita harus melihat secara keseluruhan ya, secara big frame. Ini tentang Roh Kudus. Mungkin nanti satu kali saya akan khotbahkan, saya akan share, supaya nggak terjadi orang sampai gini loh, Pak, saya takut saya tersesat, Pak. Saya bahasa roh ini benar apa enggak? Terintimidasi loh, itu roh Kain itu. Karena memang mereka tidak ingin kita connect dengan Roh Kudus. Loh, bukankah Roh Kudus itu roh yang memberikan hikmat, memberikan pengertian, kita baca Alkitab bisa ngerti karena Roh Kudus. Mereka berusaha intimidasi supaya kita terputus dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita nggak ngerti firman. Kalau kita nggak ngerti firman, kita bisa dibodohin. Ya kan? Kita bisa dijebak, kita bisa dijerat, kita bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Loh, Roh Kudus ini ditaruh dalam hidup kita, ini kita mesti aktivasi. Justru saya bilang, iman timbul dari pendengaran, betul ya? Pendengaran oleh karena firman Kristus. Siapa yang memberikan hikmat, memberikan ilham untuk seluruh penulis kitab itu, untuk menuliskan tentang Allah, dan tidak ada satupun yang miss dari Kejadian sampai Wahyu. Itu Roh Allah. Lah kalau mau belajar, saya bilang gini, kalau kita mau belajar satu pelajaran, ya satu mata pelajaran, dan yang mengajar kita adalah orang yang sangat paham, bahkan dia yang create pelajaran itu, dia yang temukan satu penemuan dan dia ajar. Saya bilang mana yang lebih mudah untuk kita mengerti? Ya langsung dong. Contoh soal, ya Henry Ford, dia buat mesin Ford. Satu kali ada mobil macet di pinggir jalan. Ya dia ini ahli mesin dari Massachusetts. Itu yang hebat, universitas yang terkenal. Dia ambil teknik mesin. Waktu mobil Ford-nya itu macet, ya dia coba buka kap, dia menggampangkan, dia bilang, gampang. Dia otak-atik 1 jam sampai keringetan, sampai kotor, dia nggak bisa benerin. Tiba-tiba ada satu orang tua pakai topi gitu, ya kelihatan biasa gitu, terus kemudian datang samperin dia, ada yang saya bisa bantu nggak? Anak muda ini bilang, kamu siapa? Ya kan, kamu siapa? Dia bilang, boleh nggak saya bantu kamu gitu? Jadi dia ngeremehkan, loh saya ini ahli mesin loh, saya lulusan universitas yang terkenal, ya kan? Tapi orang tua ini tetap sabar, dia bilang gini, nggak apa-apa, berikan saya waktu untuk saya cek. Oke, kamu duduk aja di belakang kemudi, nanti saya akan berikan instruksi kapan kamu harus start. Mesin udah dibuka, dia cuma utak-atik sebentar, dia bilang, oke, silakan start. Anak muda itu start, langsung hidup mesinnya. Dia kaget, lu kenapa bisa begitu? Kan? Ya, kenalkan nama saya Henry Ford. Anak muda itu langsung gemeter. Lah ya dia yang temukan mesin itu, dia yang paling tahu kelebihan dan kekurangannya di mana. Nah sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan ilham buat semua penulis Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita harus libatkan dia. Justru hari-hari ini banyak orang itu menyepelekan Roh Kudus. Kita mesti kembali. Tapi bukan ngawur ya. Sekali lagi saya bilang jangan ngawur. Karena hari-hari ini banyak pendoa-pendoa itu yang ngawur. Jujur saya bilang. Ya. Ngawur pakai bahasa roh sembarangan dan begini bernubuat sembarangan semua. Saya bilang. Firman Tuhan bilang gini, uji roh. Paulus saja bilang begini, uji roh ya. Kalau aku sendiri tidak menceritakan tentang Kristus, tolak aku, jangan terima aku. Loh itu Rasul Paulus yang ngomong, kurang hebat apa coba? Ya kan? Nah, kembali saya bilang, mari kita mulai aktivasi hubungan kita dengan Roh Kudus personally. Karena Roh Kudus, bahasa roh itu diberikan Tuhan untuk membangun hidup setiap kita. Secara roh, dengan rohan. Selama kita terhubung dengan Roh Kudus, kita akan dapatkan banyak hal-hal yang baru dari Tuhan. Kenapa orang pakai pemahaman, pakai urapan yang lama? Karena nggak libatkan Roh Kudus. Setiap hari Tuhan bilang ada urapan yang baru. Setiap hari Tuhan bukan bilang nggak ada urapan dalam hidup kita, enggak. Tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang baru, hikmat yang baru yang Tuhan berikan every day buat setiap kita. Roh tetap ada dalam hidup kita. Dan dia berkarya. Oke? Thank you. Sorry jadi kepanjangan jawabnya, Ci. Silakan Cilike. Nanti ambil sepedanya atau semennya di Cilike ya. Oke, silakan. Satu lagi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Setelah itu nanti Pak Gembala yang akan tutup dengan doa berkatnya. Siap. Sudah tidak ada? Wah.
Waktunya konsumsi ini ya biasanya ya. Ya sudahlah. Bentar, saya ada pertanyaan ini. Oh. Pak Gem. Ya, silakan. Oke. Ya, ini kan. Ya, saya kan dapat info katanya dari pemerintahan kota sudah bisa mulai beribadah secara langsung. Kapan gereja kita kira-kira bisa dimulai? Terima kasih. Wis kangen dah. Ya. Minggu lalu saya meeting dengan pembimas dan seluruh gembala sekota. Sudah ada aturan dari pemerintah, dari Pemkot ya, dan juga dari Pemprov bahwa ibadah sudah diperbolehkan dengan syarat, dengan catatan. Ada banyak protap ya, prosedur tetap dan protokol-protokol yang harus kita lengkapi ya. Hari-hari ini saya sedang diskusi dengan para leaders untuk mengambil sikap bagaimana. Karena saya bilang ini juga semua harus kita kerjakan dengan hati-hati ya. Karena seperti ada pengalaman di satu kota, saya nggak usah sebut ya, mereka kan ibadah sudah social distancing, udah jarak 1,2 meter, depan, samping kiri kanan sama belakang 1,2 meter ya. Kemudian ada satu case, ada satu orang terpapar COVID. Dan seluruh jemaat yang ada dilacak semua, ya kan? Dan apa yang terjadi? Semua harus karantina, semua harus rapid, harus swab test dan sebagainya. Dan mereka nggak boleh kemana-mana. Dan gereja itu pun di-lock, di-close. Nggak bisa beribadah lagi. Nah, saya nggak ingin hal itu terjadi. Ya, makanya saya bilang kita nggak perlu takut. Ya, kita semua juga harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Tapi karena ini jumlah orang yang banyak, kita kan nggak bisa memprediksi, ya, karena ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Lah kalau dia sudah jelas, begitu kita termogan, kita tes di dahi, dan sudah langsung 37, 38 ke atas, sudah jelas kita bilang, oke, sorry, Anda nggak bisa ikut ibadah. Tapi kalau dia OTG, dia sama dengan orang-orang yang normal. Waktu di termogan, dia sehat kok. Ya kan? Suhu tubuhnya normal, tapi dia membawa. Nah, ini yang carrier ini yang repot gitu loh. Ya. Thank you buat pertanyaannya, Kosan. Ya, kita ini hari-hari ini saya akan evaluasi terus. Saya juga meeting dengan staff. Ya, dan kita lagi minta doa juga, minta hikmat Tuhan kapan sebaiknya kita akan mulai adakan ibadah. Ya. Dan ada usulan juga kalau mau social distancing supaya bisa sekalian jemaat banyak, itu kenapa nggak pakai di hall atas? Ya, ini mungkin nanti silakan jadi pertimbangan juga. Kalau di hall atas kan gede kita punya kan, bisa nampung sekitar hampir 1.700 sampai 2.000 seat, ya, 2.000 kursi, kira-kira. Jadi kalau kita buat social distancing di atas, ya taruhlah separuhnya bisa ada 1.000 seat, ya, atau taruh 750 kursi. Jadi itu bisa lebih mudah, walaupun itu memang belum full finish, ya. Kita bisa lah ibadah di situ. Tapi sekali lagi saya bilang, saya nggak mau terlalu buru-buru ya. Saya nggak mau terlalu buru-buru, saya mau matangkan dulu semua. Jadi sebenarnya kalaupun kita adakan ibadah, ya kita akan terus constant, akan continuously kita akan terus lakukan. Jangan sampai nanti baru 2 minggu, terus kemudian ada suatu hal, kemudian kita lockdown lagi semua. Nah, itu yang saya sedang pikirkan hari-hari ini. Ya, bantu doa juga semua ya. Tolong bantu doa supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat dan kita bisa lakukan semuanya di waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Saya mau tanya nih, selama ini ibadah online ada masukan nggak? Yang terakhir sebelum kita doa. Semua ikut ibadah online nggak? Ikut. Ya, boleh jawab dong, boleh diambil. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau kasih masukan. Pak Dedi, ada masukan? Ada Pak, udah aman, bagus Pak. Aman, Pak. Umbu, silakan. Ya. Begini Bapak Gembala. Pada online ini, masalah persembahan kolekte ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Karena persembahan kolekte ini kan nilainya kecil dibandingkan perpuluhan. Kalau perpuluhan gampang kami transfer misalnya. Ya.
maksudnya harus dikoordinasi per KM maksud saya. Ada yang koordinasi untuk dikumpulkan karena gereja membutuhkan biaya pengoperasian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you. Ya, memang kemarin ada yang kasih usulan juga di gereja ditaruh kotak persembahan. Jadi siapa yang mau datang langsung ke gereja untuk masukkan ke sana, monggo silakan. Itu sedang saya siapkan juga, ya. Kalau lewat Komsel apa mudah nggak ya? Saya pikir agak jadi ribet ya mungkin ya. Saya bantu jawab. Ada beberapa anggota Komsel saya yang memang titip ke saya, ya. Jadi bersamaan dengan saya transferkan sekalian, baik itu perpuluhan karena mereka nggak punya rekening bank. Jadi pada kesempatan malam hari ini, kalau Bapak Ibu memang percaya dan mempercayakan pada saya, silahkan, nggak apa-apa. Seberapapun itu saya sampaikan melalui transfer bank, nggak apa-apa, ya. Silahkan Pak Umbu. Mungkin untuk yang kolektor biasa, persembahan biasa boleh kalau mau titip ke saya. Saya akan transferkan berapapun itu jumlahnya. Kemudian satu Pak Gembala, tadi masalah dari kosan saya sambung. Untuk Rocky, saya memang sudah beberapa waktu ini bergumul ya. Untuk Rocky sementara untuk ibadah kalau memang sudah diperbolehkan, saya tidak merekomendasikan dulu Pak untuk anak-anak ya. Karena mau juga anak-anak ini kan kita tahu susah untuk diatur ya. Jadi nanti kita lihat kalau memang Rocky lebih baik online aja dulu. Nanti biar waktunya Tuhan menjawab. Ya, mungkin itu aja Pak. Setuju. Dari yang lain? Silakan yang lain. Boleh Pak Gembala mau ngasih usulan sedikit Pak. Silakan. Ya, Hendra Pak. Ya Pak Hendra. Jadi gini Pak, ya. Jadi kan gini Pak, sebenarnya kan ibadah minggu kita itu seperti jadwal biasa 3 kali ibadah kan Pak ya? Ya. Nah tapi itu kan sebetulnya masa expirednya begitu selesai ibadah kan nggak bisa diputar lagi kan Pak ya? Artinya udah bisa Pak? Bisa. Enggak ya? Bisa. Bisa. Nah ini kira-kira masa berlakunya bisa sampai kapan expirednya gitu Pak? Karena ini sering saya share link kepada teman-teman yang lain. Kan mereka tuh nggak ibadah di tempat kita. Jadi itu mereka itu mau putar setelah mereka ibadah di tempat mereka gitu Pak. Jadi kadang mereka malam baru bisa putar, jam 9 malam kadang-kadang. Karena mereka kan kadang-kadang ya pelayan minggu juga, pelayan ibadah Pak. Jadi teman-teman saya yang di Jakarta lah katakan gitu Pak ya. Jadi saya suka share link itu ke Medan lah, Jakarta. Tapi begitu ini kadang-kadang kan udah expired, nggak bisa diputar gitu. Jadi sampai kapan baru bisa, biar saya kasih tahu. Batas waktunya jam segini, ya itu nggak bisa lagi gitu Pak. Ya, thank you. Ya, jadi gini. Ibadah 1, setelah ibadah 1 itu langsung linknya saya buka Pak. Jadi kalau Bapak mau share-nya jangan yang ibadah 2 atau ibadah 3. Karena ibadah 2 setelah selesai saya private, ibadah ketiga selesai saya private. Jadi nanti account yang muncul, karena itu kan satu ibadah yang sama. Supaya di YouTube-nya itu munculnya tidak 3 kali ibadah. Selama ini kan kita ibadah 1, ibadah 2 yang muncul. Ya kan? Jadi nanti tolong kalau mau di-share, Bapak bisa atau kasih dia langsung aja buka di YouTube GBI Rock Mataram, dia akan langsung ketemu dengan satu ibadah pertama itu yang tetap saya open dan expirednya nggak ada expired Pak, saya tetap live itu. Jadi kalau ada orang yang mau lihat atau pingin ini ikut, dia bisa buka kapan saja. Maksudnya berkati hari bisa Pak, misalnya hari Senin pun gitu bisa dibuka gitu Pak. Buka aja. Saya masih bisa buka khotbah saya di Bali tanggal 22 Maret. Saya masih bisa buka khotbah saya yang berapa bulan yang lalu, karena itu kita nggak hilangkan Pak. Itu tetap kita buka. Jadi tiap minggu yang ibadah awal itu nggak hilang Pak ya? Iya. Kasih Pak. Pada satu saya akan live terus dia. Jadi dia orang mau buka jam 9, jam setengah 9, dia bisa ikut ibadah di situ. Nggak masalah. Tapi ibadah kedua, setelah ibadah kedua, makanya tolong jangan share linknya ibadah kedua atau ibadah ketiga. Ya, ibadah kedua dan ketiga tetap kita akan tayangkan premier. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa ibadah jam 10, mereka boleh ikut yang itu. Tapi kalau mereka mau refresh, misalnya mereka mau lihat ulang, mereka langsung aja masuk GBI Rock Mataram, mereka akan ketemu ibadah 1. Dan ibadah 1 kita nggak lock. Ya. Thank you Pak Indra ya. Oke. Jadi mereka kalau ada kesulitan, langsung ketik aja di YouTube GBI Rock Mataram, mereka pasti akan muncul yang ketik aja minggu tanggal berapa, tanggal 7 Juni misalnya gitu. Langsung muncul aja, cuma ada 1 yang muncul. Gitu. Ya, thank you. Silakan yang lain mungkin ada. Thank you, Pak.
Silakan. Sudah semuanya? Tidak ada lagi pertanyaan? Nanti kalau lama-lama saya... Oke, silakan. Nggak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, jangan lupa ya, Dana, difoto sebagai bukti. Kasih tahu ya Dana yang senyum dunia. Ya. Pak Gem, konten IG-nya terus ada terus Pak, setiap minggu Pak. Oh ya, saya mau sampaikan saya ada IG live. Ya, ini untuk menjawab kebutuhan. IG live saya itu setiap hari Senin dan Kamis. Besok malam jam 7 malam saya akan live dengan Pastor Timotius Arifin. Hari Senin kemarin dengan Ibu Nancy. Pak Roni, Ibu Nancy. Ya, silakan bergabung. Saya nggak lock. Jadi kalau mau masuk di IG langsung @gunawanhandojo, langsung masuk. Ya, jadi bisa banyak. Dan saya juga ada penyembahan pribadi itu setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ya, Selasa dan Jumat jam 8 pagi. Ada usulan beberapa orang bilang, Pak, kalau jam 8 pagi kita udah mulai kerja. Kalau boleh malam aja Pak, jam 8 malam. Itu bukan morning devotion itu. Itu wayai turu. Ya, nanti saya lagi evaluasi. Ya itu supaya bisa dibangunlah spirit untuk pujian penyembahannya juga gitu. Ya. Jam 7 malam atau jam 7 pagi? Pagi. Oh, masih bisa ya. Jam 7 sampai setengah 8 lah ya, setengah jam aja ya. Ya. Saya ada morning devotion juga, saya ada kasih beberapa ayat, saya cuma ambil sekitar 7 menit untuk penyembahan. Ya. Oke. Ibu Gembala, ada lagi Bu Gembala, silakan. Sepertinya sudah, Pak. Oke. Sepertinya sudah semua. Silakan Pak Gem tutup dengan doa untuk berkati kita semua. Oke. Ada yang punya beban doa nggak untuk didoakan? Jadi sekalian saya doakan. Kalau ada, boleh disampaikan. Kalau ada. Saya Pak. Kalau nggak ada ya saya doakan umum aja. Iya. Dana, jangan lupa foto ya. Oke. Silakan Pak Gem. Difoto dulu Dana. Ayo tampil semua. Sudah direkam dari tadi. Pak foto Pak. Ayo. Aduh. Kok yang lain nggak keluar ya? Yang lain sembunyi. Speakernya dihidupkan dulu biar keluar semua. Speakernya boleh dibuka dulu biar ini. Biar keluar semua. Nyalakan semua. Aku sendiri. Keluar dimension kita benar. Gimana? Foto yang belum keluar baca siapa gitu. Nggak dengar suaranya, nggak jelas. Sudah difoto? Di layarku cuma aku tok, Bang. Iya. Dimiringkan. Saya sudah Coba yang lain tidak tolong yang lain, Mas Edi atau Mas Yo. Gimana Mas? Tidak tolong fotoin di HP ku cuma muka ku tok ini. Halo. Devi tolong Devi. Sudah. Oh sudah. Satu. Dihitung biar senyum. 1, 2, 3. Tapi ada yang besar ya. Iya, nggak apa-apa. Ya terimalah apa adanya ya. Terimalah apa adanya gitu. Yang penting ada fotonya. Yang penting konsumsinya. Konsumsi.
Lama nggak ada konsumsi. Punya persembahan di sini, nggak ada persembahan mau konsumsi. Konsumsi bisa diambil di rumahnya Pak Haji besok. Besok bisa diambil di rumahnya Pak Haji. Oke ya. Kita doa ya. Iya. Boleh saya minta mungkin supaya enggak bisa mute ya. Mute suara ya. Mute dulu supaya enggak feedback ya. Saya mau doa, oke? Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih ya. Saya sudah diundang di dalam komsel yang begitu luar biasa. Saya ngomong jujur bahwa saya yang kangen. Saya bilang sama Litbang, ayo dong, saya ingin ketemu dengan keluarga saya di komsel-komsel. Ya, malam ini saya bersama dengan Komsel Cilike, Kosan. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua ya. Juga dengan siapa papanya Dana ya, papa mamanya Dana ya. Sama Devi ya. Senang ya ketemu ya. Oke, let's pray, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Itu yang paling penting Tuhan. Dan kami juga mau hati dan pikiran kami semuanya tentang Engkau Tuhan. Amen. Karena Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menjamin hidup kami tetap aman walaupun di luar dalam keadaan riot, dalam keadaan heboh, ribut atau apapun, kami percaya kami aman bersama dengan Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa kami selalu merasa nyaman berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah penghiburan, Engkau memberikan penghiburan kepada setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan rahmat, pertolongan tepat pada waktunya buat gerejamu, buat hamba-hambamu semua. Tuhan, aku berdoa, berkati malam hari kami khusus berdoa pesan yang dalam masa recovery, pemulihan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada virus, bakteri, kuman apapun, dan semua pencernaan, rasa mual, semua kelemahan tubuhnya diangkat, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Cilike juga sebagai gembala komsel, sebagai mentor, Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan seluruh tim, seluruh anggota komsel yang ada. Biarlah kekuatan kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan-Mu. Engkau menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun meragukan kuasa dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Setiap hari Engkau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Kau hadapi, Engkau tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan sediakan, ada reward di balik itu semua. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan juga iman yang teguh, bahkan iman yang semakin kuat berakar di dalam Kristus. Berikan kepada seluruh hamba-hamba-Mu ini roh yang takut akan Tuhan, dan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Sehingga di hari-hari ini mereka tidak memusingkan apa yang ada di luar, tapi mereka mencari wajah Tuhan, dan mereka menemukan Engkau Tuhan. Pulihkan, aku berdoa berkat. Di tengah orang berkata semua berkat menjadi sulit, aku berdoa Tuhan akan memberikan kepadamu kelegaan, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat, dan Tuhan akan memberikan sumur-sumur yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan. Tuhan buat kau berhasil dan kau beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat ini, percaya, kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan alami Tuhan. Bagikan pengalamanmu kepada banyak orang, sehingga banyak orang akan percaya kepada Kristus, dan mereka juga akan menjadi pengikut Kristus yang taat seperti Engkau mengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pak Gem. Sering-sering ikut ibadah komsel Pak Gem. Terima kasih. Thank you semua. Berkati semua.